Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya teman-teman. Masih di channelnya Ridwan Bintang, tentunya channel seputar bonsai ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman yang sering saya temukan dalam merawat bonsai kelapa. Salah satunya yang harus selalu kita perhatikan, inilah perlunya kita mengecek ataupun melihat perkembangan perawatan kita, terutama untuk bonsai kelapa dari perkembangan daunnya ya. Sebetulnya dari kasat mata pun walaupun tidak dilihat secara detail atau secara jelas, sepintas sudah terlihat ya kalau bonsai kelapa yang terkena hama ini yang sering sekali merusak ataupun mengurangi keindahan dari bonsai kelapa, baik itu bonsai kelapa yang masih programan seperti ini ataupun bonsai kelapa yang sudah jadi ya. Jadi hama itu yang sering hinggap di bonsai kelapa, terutama di daunnya, yaitu kutu putih yang menyebabkan secara kasat mata pun terlihat di pelepah menghitam seperti ini, dan di daun-daunnya pun menghitam seperti ini ya teman-teman. Walaupun secara signifikan sebetulnya kutu putih itu tidak mematikan untuk bonsai kelapa ya, karena si kutu putih itu hanya hinggap dan merusak pemandangan sehingga si daun bonsai kelapa itu menghitam, bahkan ke pelepahnya pun bisa menghitam seperti ini. Tapi lama kelamaan juga bisa mengakibatkan kematian ya. Cuman kematiannya itu 70%-nya bukan karena kutu putih ya, tapi karena memang tidak dirawat. Oke teman-teman, nah kita akan sharing bagaimana cara untuk meminimalisir supaya si kutu putih itu tidak kembali lagi ya. Walaupun memang tetap kutu putih itu akan selalu kembali, tapi kalau kita sering merawatnya dan secara konsisten kita itu selalu membersihkan, insya Allah kutu putih itu tidak akan berkembang seperti ini ya. Nah ini karena memang tidak konsisten merawatnya, tidak dibersihkan, sehingga si kutu putih itu semakin betah dan semakin merusak pemandangan si daun bonsai kelapanya ya. Nah sekarang saya ingin berbagi bersama teman-teman bagaimana cara untuk efektif membersihkan ataupun sekaligus supaya si kutu putih itu tidak terus berkembang di daun bonsai kelapa. Oke, namun sebelum itu seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir, selalu setia mengklik video saya, terutama buat para subscriber yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman selalu mendapatkan kebaikan juga dari setiap apa yang menjadi aktivitas teman-teman, juga dilancarkan dalam menghadapi baik itu kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi rutinitas ataupun memang kegiatan yang mungkin sudah menjadi agenda teman-teman pada hari ini ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru hadir di channel saya ucapkan terima kasih, terutama buat teman-teman yang belum subscribe di channel saya. Mohon sekiranya teman-teman bisa memberikan dukungan kepada channel saya dengan cara like, komen, dan yang pastinya di subscribe ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut membersihkan apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan untuk membasmi sekaligus meminimalisir supaya si kutu putih itu tidak kembali lagi, dan sekaligus membersihkan si daun bonsai kelapa yang sudah telanjur menghitam seperti ini ya karena kutu putih. Nah ini kutu putih tapi dampaknya jadi menghitam ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, inilah kita lihat lebih dekat ya. Nah ini hama-hama kutu putihnya yang hinggap di daun bonsai kelapa. Sebetulnya kutu putih itu bukan di daun bonsai kelapa aja ya, bahkan di tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman di tempat saya ada jambu kristal juga hampir
Kalau sudah kena kutu putih seperti ini, daun-daunnya jadi menghitam ya. Nah, kita akan bersihkan menggunakan, nah ini teman-teman, saya menggunakan air dengan dicampur dengan pencuci piring ya. Bisa Sunlight atau apa aja lah, yang penting sabun pencuci piring ya. Jangan memakai sabun colek ya, karena itu panas. Kalau sabun pencuci piring itu lebih aman, apalagi kalau menggunakan Mama Lem ya, Mama Lemon itu, karena Mama Lemon itu walaupun kemakan sama manusia itu aman ya, apalagi ini buat tanaman ya. Nah, kita cara pembersihannya seperti ini, digosok-gosok aja pakai sikat gigi bekas ya. Nah, kalau gak ada yang bekas, yang baru gak apa-apa. Nah, seperti ini kita mandikan, kita gosok. Nah, ini kutu putih seperti ini kita gosok ya teman-teman. Nah, kalaupun ingin di pruning bisa gitu kan. Jadi sebetulnya mau dibersihkan sepertinya, kalau memang masih ingin mempertahankan daunnya seperti ini ya kita bersihkan. Tapi kalau memang misalkan daunnya memang sudah tidak ingin dirawat ya kita langsung pruning aja teman-teman. Tapi kalau misalkan masih ingin mempertahankan daunnya ya dibersihkan seperti ini. Sebetulnya ini daunnya sudah jelek ya, jadi intinya tidak akan dipertahankan. Cuman kenapa saya masih mempertahankan daunnya, intinya bukan berarti saya masih ingin merawat daunnya ya. Cuman saya masih memprogram bongolnya supaya pembesaran bongol lebih maksimal nantinya ya. Jadi pelepah dan daunnya saya masih pertahankan untuk mengenjot pertumbuhan bongolnya ya. Jadi daunnya masih saya pertahankan atau pelepahnya masih saya pertahankan. Nah, ini bagian bawahnya sudah. Kita masih harus membersihkan bagian atasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang tinggal bilas ya pakai semprotan, dan sekaligus kita nanti akan lakukan penyayatan tapis ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sekarang daunnya sudah nampak lebih bersih ya, dan kutu putihnya pun sudah minggat, tidak ada ya. Namun kalau ini dibiarkan lagi, tidak dirawat ataupun tidak dicek ya, kutu putih itu pasti akan ada yang kembali ya. Tapi kalau kita secara kontinu merawat dan terus melihat perkembangannya dan mengecek, insya Allah tidak akan sampai seperti tadi ya, sampai menghitam. Oke, kita akan lanjut. Saya tapis sedikit ya untuk membuka dan sekaligus perawatan untuk membuka tapis sedikit ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada dua pelepah yang sudah harus dilakukan pembersihan tapisnya ya, supaya ini tetap
pertumbuhannya kerdil. Sekaligus saya ingin menjawab ada pertanyaan di kolom komentar ya. Bang, katanya apakah bonsai kelapa itu akan terus kerdil seperti itu ya? Jadi untuk bonsai itu ya namanya makhluk hidup ya pasti berkembang ya, pasti membesar. Cuman kalau bonsai itu perkembangan ataupun pembesarannya pasti terkontrol, artinya tidak akan meninggi seperti halnya layaknya bonsai bukan bonsai, seperti layaknya pohon kelapa yang ada di kebun ya. Artinya membesar ya pasti membesar, meninggi ya pasti meninggi, cuman besarnya ya paling sebesar pipa ya, pipa 2,5 inch lah, pipa 2,5 inch, dan tingginya pun nggak sampai lebih dari 1 meter ya. Paling tinggi saya pernah lihat di punya senior itu umur sekitar 25 tahun, besarnya paling sebesar pipa 2,5 inch, dan tingginya pun nggak lebih dari 1 meter ya. Lalu apakah bisa berbuah? Ya tentu pasti bisa berbuah ya. Hanya ya kalau memang ingin berbuah berarti nutrisinya harus terpenuhi ya. Walaupun di dalam pot, kalau nutrisinya dipenuhi seperti unsur yang mendukung untuk penumbuhan buah, pasti akan berbuah ya. Pernah lihat juga ada punya senior yang bonsai kelapanya sudah di atas 20 tahun itu berbuah ya, dikasih nutrisi untuk perangsang buah ya, berbuah gitu. Cuman intinya apakah bonsai kelapa itu bisa akan besar ya besar, cuman ya besarnya akan terkontrol, tidak akan besar seperti pohon kelapa yang di kebun ya, dan tingginya pun sama, tidak akan seperti tinggi pohon kelapa yang ada di kebun. Oke, itu saja buat temanku yang bertanya di kolom komentar ya. Dan inilah perawatan bonsai kelapa untuk membasmi kutu putih yang hinggap di daun, dengan cara kita membersihkan pakai sabun pencuci piring dicampur dengan air lalu digosok-gosok kalau memang masih memerlukan daunnya. Tapi kalau memang misalkan ingin mempruning ya nggak usah dibasuh, langsung pruning aja ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan menginspirasi. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.